Shalom teman-teman semua, happy Sunday dan selamat hari Minggu ya buat kalian semua. By the way, kalian apa kabar nih teman-teman? Aku harap kalian semua dalam keadaan baik-baik aja ya. Tapi kalaupun enggak apa-apa kok. Yang penting kita selalu melekat sama Tuhan, kita selalu berharap sama Tuhan dan gak pernah ninggalin Tuhan ya teman-teman. Oke, hari ini minggu terakhir di bulan Maret nih teman-teman. Kita akan dilayani oleh Pastor Owen Sajoto dengan tema loyalty. Setelah 3 minggu kemarin kita udah belajar tentang komitmen, integrity, dan responsibility. Hari ini kita akan membahas tentang kesetiaan teman-teman. Bagaimana kita sebagai anak Tuhan hidup memiliki kingdom values, yaitu kesetiaan dengan Tuhan pastinya, dan juga dengan apa yang udah Tuhan percayakan untuk kita lakuin di bumi ini. Hari ini juga spesial banget nih karena kita menyambut adik-adik KHK yang udah wisuda dan teman-teman kita yang baru dibaptis. Yeay! Sekali lagi selamat ya teman-teman semua, selamat bergabung di Master Plan. Kami Master Plan Youth sangat amat bersukacita dan bahagia menyambut adik-adik dan teman-teman semua menjadi keluarga di Master Plan. Kami berharap kita bisa sama-sama belajar dan bertumbuh semakin serupa dengan Tuhan Yesus lagi ya teman-teman. Dan sebelum kita mulai ibadah, ada beberapa pengumuman yang akan aku sampaikan. Pengumuman yang pertama, EAF masih ada via Zoom ya teman-teman, masih via online karena kita belum boleh berkumpul di gereja, belum boleh ketemuan rame-rame, jadi masih via online. Dan kita sangat amat berharap kalian yang udah tergabung di EAF bisa ikut EAF tiap minggu ya teman-teman. Dan yang kedua, persembahan maupun persepuluhan bisa ditransfer ke nomor rekening yang tertera di layar kaca. Atau kalian juga bisa scan barcode yang tertera di layar kaca. Pengumuman yang ketiga, ibadah kita minggu depan udah awal bulan nih teman-teman, bulan April. Kita akan membahas tema yang baru, yaitu Resurrection Sermon Series. Dan ibadah minggu depan kita akan dilayani oleh youth pastor kita, Karendi Chandradinata, dengan tema Kebangkitan Kristus. Pas banget hari Paskah nih teman-teman, jadi pastiin kalian ikut ibadahnya ya. Ajak teman-teman juga, siapa tahu teman-teman kalian ada yang belum tahu mau gereja di mana, bingung, ajak ke Master Plan aja. Oke teman-teman. Dan yang terakhir, kalau masih belum ada kegiatan yang terlalu penting di luar rumah, boleh tetap di dalam rumah. Tapi kalau misalkan kita ada kegiatan di luar, jangan pernah lupain untuk menjaga protokol kesehatan ya teman-teman. Oke, itu aja pengumumannya. So, kita siapkan hati, pikiran kita untuk menyembah Tuhan lalu mendengarkan firman Tuhan. Happy Sunday guys, God bless semuanya. Halo Master Plan Youth, selamat datang dan selamat hari Minggu. Mari kita mau memulai ibadah kita pada hari ini. Kita mau siapkan hati kita, siapkan jiwa kita, biar kita masuk ke hadirat-Nya dengan penuh ucapan syukur. Kita mau menikmati hadirat-Nya, menikmati kehadiran-Nya. Yang kita mau nyatakan bahwa inilah rinduku Tuhan untuk mengenal-Mu, untuk semakin dekat dengan-Mu, untuk hidup setia dengan-Mu Tuhan, karena Engkau sudah terlebih dahulu setia kepadaku. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu, seluruh hidupku memuji-Mu. Katakan, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ya Allahku. Mari teman-teman katakan, ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap
setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Mari dengan segenap hati kita mau kembali angkat pujian ini. Kita mau nyatakan inilah rinduku Tuhan kepadamu. Haleluya, haleluya. Inilah rinduku kepadamu Tuhan, kepadamu segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh hidupku, seluruh hidupku, mari puji Dia, memuji-Mu. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ya Allahku. Angkat suaramu dan katakan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu. Mari sembah Dia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sebab Kau baik Tuhan, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Mari dengan lembut katakan, ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Baik teman-teman, kita mau kembali memuji Tuhan. Kita mau masuk hadiratnya dengan penuh ucapan syukur. Kita menyatakan bersorak-sorai muliakan namanya. Mari tepuk tangan bersama. Bersorak-sorai muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Katakan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan pada papa, hey, pada papa. Mari sekali nyatakan bersorak-sorai, bersorak-sorai muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya
Tuhan yang memberi kemenangan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Oh, oh. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Para pa 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 pa, hey. Para pa 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 pa. Katakan pa para pa pa. Para pa 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 pa. Para pa 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 pa. Para pa 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 pa. Hey. Baiklah teman-teman Master Plan Youth, sekarang kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan yang akan disampaikan nanti pasti akan menguatkan, mengubahkan, dan menginspirasi kalian semua. Mari kita menyatakan dimanapun kita berada, tempat dimana kita memijakkan kaki kita menjadi house of miracles, menjadi house of healing. Kita menyatakan lagu ini bersama-sama. This is the house of worship. This is a place of praise, where every demon trembles, where we proclaim your name. This is the house of healing. Our hearts are full of faith. You have our full attention. You have the final say. Come alive in the name of Jesus. Come alive in the name of Jesus. This is a house of miracles. We bring everything to the feet of Jesus. Everything in the name of Jesus. This is a house of miracles. Oh, we welcome you, Lord. Come fill this place. Amen. There's resurrection power. Hallelujah. Your blood runs through our veins. Your blood. Your kingdom triumphs over even the coldest grave. Come on, sing it out. Come alive. Come alive in the name of Jesus. Come alive in the name of Jesus. This is a house of miracles. We bring everything to the feet of Jesus. Everything in the name of Jesus. This is a house of miracles. I still believe you're moving. I still believe you're speaking. God, I believe you're working all things for good. I fix my eyes on heaven. God, I receive your vision. God, I believe you're working all things for good. Come alive in the name of Jesus. Come alive in the name of Jesus. This is a house of miracles. We bring everything to the feet of Jesus. Everything in the name of Jesus. This is a house of miracles. Say, come alive. Come alive in the name of Jesus. Come alive in the name of Jesus. This is a house of miracles. Come on, we bring everything to the feet of Jesus. Everything in the name of
Jesus. Come alive in the name of Jesus. This is a house of miracles. We bring everything to the feet of Jesus. Everything in the name of Jesus. This is a house of miracles. Apa kabar teman-teman daripada Master Plan Youth? Perkenalkan, nama saya Wan Sanjoto. Senang sekali bisa bersama-sama dengan Anda semua dalam online service di GBI Ebenezer ini. Dan salam kepada Pendeta Amos Hosea yang sudah juga mengizinkan saya untuk hadir di tengah-tengah saudara semua. Dan juga Pastor Randy yang sudah mengundang saya di dalam online service di Master Plan Youth. Nah teman-teman, senang sekali saya bisa bersama-sama dengan Anda semua. Perkenalkan, saya adalah seorang pastor di GB Gilgal. Saya sudah menikah, punya anak 2. Dan hari ini saya dapat tema mengenai Kingdom Values. Dan saya juga mau sharing di tengah-tengah saudara. Dan spesifiknya adalah mengenai loyalty atau setia. Nah, saya mau baca dulu sebuah ayat. Amsal 20 ayat 6 berkata, banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia, siapa yang mendapatkannya? Ayat ini menjelaskan bahwa kayaknya lebih gampang ketemu dengan orang yang kelihatannya baik daripada orang yang setia. Siapa di sini yang mau cari pasangan yang setia? Pasti semua mau cari pasangan setia ya. Bahkan kalau kita mau cari pembantu, kita mau cari orang yang bekerja dengan kita pasti cari orang-orang yang setia. Namun ayat ini menjelaskan, cari orang setia itu nggak gampang gitu ya. Bahkan lebih mudah untuk kita melihat atau menemukan orang yang kelihatannya baik daripada orang yang setia. Kenapa? Karena untuk melihat apakah orang itu setia, dibutuhkan waktu dan proses dalam membuktikannya. Tetapi akan lebih mudah kita bilang orang itu baik dengan mudah. Kenapa? Karena kalau orang itu traktir kita, orang itu nggak jahatin kita, orang itu ramah sama kita, kecenderungan kita bilang itu apa? Orang itu baik gitu. Namun orang yang setia, siapa yang menemukannya? Hari ini saya mau ngajak teman-teman semua di Master Plan Youth, kita belajar mengenai Kingdom Values ini, loyalty atau setia. Nah, saya ada di dalam gereja lokal ini di GB Gilgal sejak tahun 1997. Jadi kurang lebih sekitar 24 tahun ada di sini, dan saya juga sudah memberikan hidup saya melayani sepenuh waktu dalam full time ministry sejak tahun 2005, berarti sudah 16 tahun. Nah, saya selalu punya sebuah pengalaman yang unik kalau ketemu dengan orang-orang. Orang-orang kalau ketemu saya suka nanya begini, Wan, lu masih di Gilgal gitu ya? Maksudnya bagaimana gitu? Oh, lu masih di Gilgal, lu belum pindah, lu belum kemana-mana gitu ya. Mereka selalu melihat begitu bahwa kalau kita ada lama dalam sebuah organisasi, wow, mereka bilang, wow, lu setia ya gitu. Tapi hari ini saya mau ngajak teman-teman Master Plan Youth, nggak cuma melihat setia itu cuma sekedar lamanya, atau kita ada dalam sebuah organisasi atau gereja, tapi saya mau mengajak teman-teman Master Plan Youth untuk lebih dalam lagi dan melihat dengan sudut pandang yang berbeda. Nah, untuk itu teman-teman Master Plan Youth buka sama-sama saya atau baca nanti di layar monitor Anda Matius 25 ayat 14 ya. Dikatakan demikian bahwa sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ayat 15, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Lalu pergilah hamba yang menerima 5 talenta, ia menjalankan uang itu, dan lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Ini yang menarik ya. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Tuan, 5 talenta yang Tuhan percayakan padaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata Tuhan itu pada mereka, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutilah dalam kebahagiaan Tuhanmu.
ya. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta yang Tuan percayakan padaku, lihat, aku telah beroleh 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Ya, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang telah menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam dan menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah ini. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Gitu ya. Ayat 26, maka jawab tuannya itu, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi jika kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam, karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada mereka yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya." Nah, dari ayat-ayat ini kita belajar bahwa ternyata setia itu bukan cuma sekedar lama, bukan cuma sekedar kita ada. Tapi saya mau mengajak teman-teman untuk mengerti ada 3 hal yang saya mau sharingkan di tengah-tengah teman-teman Master Plan Youth. Yang pertama, setia itu adalah menjalankan apa yang dipercayakan. Tadi kita sudah baca, ya. Ada yang terima 5, ada yang terima 2, ada yang terima 1. Yang terima 5 dan terima 2, mereka menjalankan apa yang dipercayakan oleh tuannya. Dan ketika mereka menjalankan, ketika tuannya kembali, mereka laporan, "Tuan, 5 talenta dan 2 talenta yang dipercayakan beroleh laba 5 talenta lagi dan 2 talenta lagi." Maka tuannya bilang, "Hei kamu hamba yang baik dan setia." Nah teman-teman Master Plan Youth ya, pertanyaan gini, kalau kita adalah orang-orang yang dipercaya, apakah kita mengerjakan kepercayaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita? Kalau kita adalah orang setia, seharusnya kita adalah orang-orang yang mengerjakan kepercayaannya itu, teman-teman. Nah, teman-teman nih, apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita? Tuhan percayakan yang namanya waktu. Saudara, kita punya 24 jam sehari. Apa yang kita lakukan dengan waktu kita? Kita main-main, kita santai-santai, kita main online game, kita social media terus, atau kita pakai yang berguna, yang bermanfaat, yang menjadi berkat, membangun hubungan kita sama Tuhan. Teman-teman, bagaimana dengan talenta? Tuhan percayakan talenta dalam kehidupan kita. Apa yang kita lakukan dengan talenta yang diberikan dalam kehidupan kita? Kita diamkan saja, kita kubur, atau kita latih, sehingga talenta yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita menjadi lebih baik, menjadi lebih mantap, menjadi lebih berdampak. Teman-teman, apalagi? Sekolah, kuliah. Teman-teman dalam Master Plan Youth, pasti ada yang sekolah, ada yang kuliah. Itu adalah kepercayaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita sebagai pelajar, sebagai mahasiswa. Apakah kita belajar sungguh-sungguh? Apakah kita mengerjakan waktu sekolah kita dengan benar? Sekarang waktunya online school, ya, kuliah juga online. Apakah kita benar-benar studi dengan baik, dengan bijak, ujian dengan benar, nggak menyontek, nggak menyia-nyiakan kesempatan belajar dengan baik? Banyak orang di luar sana mungkin nggak seberuntung saudara dan saya. Kita punya kesempatan untuk belajar, untuk studi. Tapi kalau kita dipercayakan sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, sekolah yang benar, belajar yang benar, saya encourage teman-teman, ayo kita jadi orang-orang setia. Belajar yang benar, kuliah yang benar, ujian yang benar, lulus dengan baik, lulus dengan waktu yang tepat, ya. Jangan jadi mahasiswa yang abadi. Oke. Nah, apalagi hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Kalau kita dipercayakan sebuah persekutuan yang manis bersama dengan Tuhan, kita pakaikah itu dengan baik? Aduh, sekarang online service, kita juga kalau misalnya juga online, pakai Zoom dan lain-lain, kita nggak nyaman. Inilah kesempatan. Ini adalah anugerah yang tetap Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Meskipun online, apakah kita pakai kepercayaan ini dengan baik apa enggak? Apakah kita beribadah sungguh-sungguh enggak? Apakah kita membangun persekutuan kita dengan Tuhan apa enggak? Di rumah kita, baca firman, berdoa, menyembah, apakah kita terus melakukan itu apa enggak? Meskipun nggak ada yang lihat, tapi Tuhan tahu. Apalagi pelayanan, teman-teman ya. Siapa di sini yang pelayanan? Saudara, pelayanan adalah sebuah kepercayaan. Apakah kita pakai kesempatan untuk melayani dengan benar nggak?
Melayani dengan tulus nggak? Melayani dengan sungguh-sungguh nggak? Melayani dengan hati nggak? Melayani dengan antusias nggak? Bukan karena ada udang di balik batu. Teman-teman, mari kalau kita pelayanan, layanilah dengan segenap hati kita. Layani dengan sungguh-sungguh, layani yang terbaik. Mungkin kita dipercaya, apalagi pasangan, pacar. Kita apain tuh pacar kita? Ya, kita menjaganya dengan baikkah? Menjaga kekudusan dalam dalam pacaran, atau kita pakai kesempatan itu dengan semena-mena. Kita lakukan hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan, yang hanya boleh dilakukan dalam pernikahan. Nah, hati-hati teman-teman. Apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, jaga dengan baik, kerjakan dengan baik. Karena itulah kepercayaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, saya juga belajar untuk mengerjakan kepercayaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Sejak tahun 97 saya kenal Tuhan. Tahun 98 saya terlibat dalam pelayanan generasi. Karena saya tahu saya diselamatkan pada waktu saya masih kuliah. Saya kenal Tuhan, saya dimuridkan. Saya punya beban untuk melayani generasi ini. Bahkan saya punya kerinduan untuk bisa terlibat lebih jauh. Bahkan tahun 98 saya dipercaya sebagai youth leader. Saya mau sungguh-sungguh, bahkan saya dedikasi hidup saya, waktu saya, tenaga saya untuk bisa dipercaya. Nah, teman-teman, apa yang saya buat? Bahkan dalam waktu mulai dari Sabtu, Minggu, saya dedikasikan untuk melayani Tuhan. Youth kami hari Sabtu. Ya, saya pakai waktu hari Sabtu untuk ada dalam ibadah youth. Meskipun banyak tawaran untuk saya, ayo pergi sini, ayo buat ini, ayo hangout ini, hangout sono. Saya bilang enggak. Saya mau dedikasikan karena saya sudah dipercayakan banyak hal yang baik dalam hidup ini. Saya sudah diselamatkan. Saya diberikan anugerah untuk hidup. Saya mau pakai hidup dengan benar. Sebabnya saya dedikasikan. Bahkan hampir setiap Sabtu. Sejak saya dipercayakan jadi youth pastor pun, saya dedikasikan waktu saya lebih lagi setiap Sabtu. Bahkan harus saya sampaikan bahwa saya juga jarang menerima tawaran khotbah di luar. Bahkan saya membatasi hanya 10% dari setiap tahun. Berarti kalau setahun ada 52 minggu, hanya 5 kali saya pergi keluar untuk melayani gereja lain atau ministry lain. Kenapa? Karena saya sudah komit. Saya perlu melakukan kepercayaan yang Tuhan berikan dengan baik. Selama bertahun-tahun, sampai tahun 2018, saya berkomitmen setiap Sabtu ada dalam pelayanan. Itu di Gilgal Youth, saudara. Nah, saudara, kenapa saya lakukan itu? Bukan karena saya terikat atau saya maniak, no. Tapi saya mengerjakan dengan sungguh-sungguh apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan saya. Bagaimana dengan saudara dan saya? Nah, ayat ini menarik ya. Ketika ada seorang hamba yang menerima 1 talenta dan dia nggak buat apa-apa, dia kuburkan ayat itu, maka firman Tuhan kata nih, hai kamu adalah hamba yang jahat dan malas. Nah, saudara, jangan sampai ketika kita dipercayakan even 1 aja talenta, kita nggak kerjain, kita nggak mengerjakan kepercayaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita jadi hamba yang jahat dan malas. Jadilah hamba yang setia. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, setia itu adalah melalui proses. Melalui proses. Ayat 19 dikatakan ini, lama sesudah itu. Artinya apa? Lama sesudah itu ada proses. Makanya pembuktian kesetiaan adalah melalui waktu. Waktu akan membuktikan apakah seorang itu setia atau tidak. Ya. Nah, untuk itu dalam setiap waktu yang ada, di situ ada musim kehidupan. Ada yang namanya season of life. Ada yang namanya proses kehidupan yang tidak bisa kita hindarkan. Sebabnya ketika kita ikut Tuhan, orang selalu berpikir begini, kita ikut Tuhan pasti dapat diberkati. Yes, Tuhan bisa berkati kita. Tuhan kasih kita pacar. Yes, Tuhan bisa kasih kita pacar. Kita pasti jadi kaya raya. Mungkin kalau kita bekerja keras ya. Tapi pertanyaan begini, saudara, Tuhan apakah cuma kasih itu saja dalam kehidupan kita? Ternyata enggak, saudara. Tuhan juga izinkan ada namanya proses dalam kehidupan kita. Ada kesusahan, ada tantangan, ada masalah yang mungkin kita hadapin, ya. Yang pasti kalau ada hal-hal yang tidak enak yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, itu adalah sebuah proses di mana saudara dan saya harus melaluinya dengan baik. Kalau teman-teman diputusin pacar, berkata, aduh Tuhan jahat. No, saudara. Jangan terlalu cepat berkata Tuhan itu jahat. Mungkin itu ada sebuah proses yang harus kita lalui untuk kita bisa keluar menjadi orang yang lebih baik dan Tuhan bisa pertemukan dengan pasangan hidup yang lebih baik. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara, dan kalau kita sudah mungkin kita sudah all out tapi belum dipromosi, sabar saudara. Mungkin ada proses yang harus kita lalui. Nah, ayat ini menarik. Amsal 3:4 berkata, janganlah
kiranya kasih setia meninggalkan engkau. Kalungkan itu pada lehermu, tuliskan itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Ternyata waktu kita menjadi orang yang setia dalam proses ini, maka kita dapat promosi daripada Tuhan. Nah, saudara, sebagai ilustrasi, ini biji kopi, saudara. Ya, mungkin saudara bisa lihat, ini biji kopi. Nah, biji kopi ini ternyata melalui banyak rangkaian proses. Ya, nah, kopi yang kita minum, saudara, saya penggemar kopi, saudara. Saya harus minum kopi setiap hari gitu ya. Nah, kopi nikmat yang kita minum itu nggak terjadi dengan proses yang sederhana. Rangkaiannya panjang. Sehingga kopi itu ya bisa memberikan dampak yang luar biasa. Harum, wangi, nikmat untuk kita minum. Nah, biji kopi ini ya, ini dimulai dari bijinya, ya, dari buahnya, buah kopinya. Dipanen. Setelah dipanen, dipilih, terus disangrai, di roasting. Nah, roasting jadi biji kopi seperti ini. Ya, itu aja proses sudah sekian banyak proses. Nah, setelah di roasting seperti ini, sebelum bisa jadi kopi yang siap kita minum, ini harus digiling. Nah, kebetulan saya juga bawa nih mesin gilingnya. Nah, ini kalau ini kopinya kita giling gitu ya. Baru jadi bubuknya, saudara. Kalau kita giring, ini baru jadi bubuknya nih. Digiring itu sesuatu yang nggak menyenangkan, harus dipecahkan, diremukkan, dan lain-lain gitu. Baru jadi biji. Nah, dari biji, baru kita perlu seduh air panas. Sehingga bubuk kopinya itu ketemu dengan air panas, baru terjadi ekstraksi, dan kopi itu baru keluar harumnya, wanginya. Dan kita bisa nikmati flavornya, harumnya, rasanya yang nikmat. Nah, saudara, baru kita bisa jadi kopi yang seperti ini nih. Nah, ini contohnya aja ya. Jadi kopi yang seperti ini yang bisa kita nikmati dengan baik. Nah, saudara, kopi untuk bisa siap diminum, panjang sekali prosesnya. Demikian juga kehidupan saudara dan saya. Untuk kita bisa siap, hidup kita jadi berkat, hidup kita dipercaya banyak hal, kita harus lewati rangkaian proses dengan baik. Dan kabar baiknya begini, saudara, bahwa proses itu kita perlu lalui sendiri. Orang lain mungkin nggak bisa bantu. Saya pernah punya pengalaman yang lucu. Suatu hari saya diajak teman saya yang baru bisa belajar mobil, ya, karena dia dapat berkat, dia dapat mobil manual. Ya, dia ajak saya bilang, "Pastor, temenin saya yuk, mau keliling-keliling. Saya baru bisa belajar mobil." Saya bilang, "Ayo." Nah, tibalah di jalanan. Nah, tiba-tiba di jalanan itu jalannya sedikit menanjak. Tiba-tiba dia panik karena mobilnya manual, dia harus atur gas dan kopling, dan di tengah-tengah udah mulai macet, tiba-tiba mobilnya berhenti, mogok. Ya, karena apa? Dia tidak bisa adjust ya koplingnya. Dan dia bilang sampai, "Pastor, what should I do? Apa yang harus saya buat?" Saya bilang, "Tenang, ya, ini proses yang kamu harus lalui sendiri. Saya nggak bisa tolong kamu. Kamu harus tenang, kamu harus pelan-pelan untuk kendalikan kopling, gas, dan giginya dengan baik, sehingga kamu bisa menyelesaikan setiap proses ini dengan baik, dan kamu bisa lancar dengan baik." Di belakang udah kelakson, dia panik. Tugas saya cuma menenangkan sebagai mentor. Tapi bagian teman saya ini adalah menjalankan semua tahapan proses dengan baik. Nah, saudara, kalau saudara berkata, ya, kita banyak ngalamin proses, saudara. Respon kita menentukan. Mungkin saudara berkata, "Iya nih, saya ikut Tuhan. Saya melayani Tuhan. Kenapa saya merasa seperti ini?" Saudara, daripada kita marah-marah, lebih baik kita bersyukur. Respon kita menentukan. Daripada kita kecewa, mendingan tetap percaya pada Tuhan bahwa Allah sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kita. Jadi saudara, kalau kita dalam proses, jangan menyerah. Come on, ingatkan teman-teman, bahkan diri kita bilang, jangan menyerah. Jangan menyerah. Come on, bangkit dan percaya. Itulah gunanya teman-teman di dalam komunitas untuk saling support kita ketika kita di dalam kesusahan. Teman-teman, bersyukur ada kepemimpinan yang bisa menolong saudara, ada leadership yang support kita, bahwa kita nggak sendiri, ya. Tapi ketika kita melalui proses, Tuhan mau kita menjalani seorang diri, karena kita bisa lebih jadi pemenang, teman-teman, ya. Come on, lakukan proses dengan baik, dan saya percaya maka kehidupan kita, ya, akan didapati sebagai orang-orang yang setia. Yang terakhir, saudara, setia itu adalah berbuah, ya. Yang pertama tadi,
setia adalah mengerjakan kepercayaan. Yang kedua, setia itu harus melalui proses. Yang ketiga itu setia itu berbuah gitu ya. Nah, orang yang menerima 5 talenta, 2 talenta, mereka menghasilkan kembali 5 talenta dan 2 talenta. Dan makanya Tuhannya bilang gini, hai hambaku yang baik dan setia. Ini gitu ya. Baik dan setia. Nah, tetapi yang satu, dia setelah terima talenta itu, dia tidak lakukan apa-apa. Dia kubur dalam-dalam dan tidak menghasilkan apa-apa. Yang Tuhannya bilang gini, hei, engkau hamba yang jahat dan malas. Saudara, ketika kita mengerjakan pekerjaan kita atau kepercayaan yang Tuhan berikan, dan kita lewati proses, maka hidup kita bisa berbuah, saudara. Berbuah. Karena yang sehat pasti bisa berbuah dan bertumbuh. Tentu saja bertumbuh dan berbuah. Nah, kalau kehidupan kita sehat, maka kehidupan kita pasti berbuah. Dan bicara mengenai kesehatan, kesetiaan, kehidupan kita adalah bukan cuma sekedar lama ada di gereja lokal, bukan cuma sekedar lama dalam sebuah organisasi, bukan sekedar lamanya kita ikut Tuhan, tapi pertanyaan apakah kehidupan kita sudah berbuah? Ada buah-buah, ada buah pertobatan. Apakah selama kita ikut Tuhan, adakah buah-buah pertobatan yang nyata, yang membuat karakter kita menjadi lebih baik? Mungkin kita dulu orangnya yang punya karakter buruk, jelek, tidak bisa diatur, semau-maunya aja. Sekarang setelah kita menerima keselamatan, kita mengerti kebenaran, kita bertumbuh dan kita berubah menjadi pribadi yang lebih baik, saudara. Ada berbuah karakter Kristus tadi saya sudah sampaikan. Ada buah-buah roh, ada buah-buah jiwa-jiwa, ada buah-buah pelayanan. Apa selama ini, saudara? Apakah kita cuma ada dalam gereja dan tidak buat apa-apa? Dan orang yang setia adalah orang yang berbuah. Saudara, kalau selama kita ikut Tuhan selama ini, adakah kita memberikan buah-buah yang menyenangkan hati Tuhan? Nah, saudara, kalau saudara mungkin ambil pelayanan, ya, menerima pelayanan sebagai mungkin tim praise and worship, saudara. Tugas kita, saudara, melahirkan praise and worship yang lainnya, saudara. Mungkin kita terima sebagai pemimpin. Tugas kita adalah melahirkan pemimpin-pemimpin yang lainnya. Mungkin kita adalah asyir. Kita lahirkan asyir-asyir yang lain. Mungkin kita adalah orang yang suka untuk menjadi berkat dalam sosial media kita. Kita juga tularkan sehingga menjadi buah begitu banyak orang-orang yang memberikan dampak dalam sosial media. Saudara, adakah kita melahirkan buah-buah di dalam kehidupan ini? Saudara, hari ini saya mau challenge, saudara. Bukan cuma sekedar lama, tapi berbuah. Itulah adalah kesetiaan. Nah, saudara, saya mau tutup dengan ini, saudara. Ya, ayat 21 dikatakan, maka kata Tuhan itu padanya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Teman-teman, ya, ketika kita didapati sebagai orang-orang yang setia, ini yang firman Tuhan katakan, ya, maka kan kita akan diberikan perkara yang besar. Siapa di sini yang mau perkara yang besar, teman-teman? Ya, mungkin selama ini kita bilang ini, aduh Tuhan, saya mau dong dipercaya yang besar, saya mau dong dipercaya yang lebih besar. Tapi ketika kita didapati sebagai orang yang setia, orang yang loyal, baru firman Tuhan katakan, maka engkau akan dipercaya dengan perkara-perkara yang besar. Artinya apa? Ini adalah promosi yang datangnya dari Tuhan. Nah, saudara, kalau saudara mau menantikan promosi yang datang daripada Tuhan, maka saya percaya, saudara, dimulai dengan kita setia dulu apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, ayat ini juga menjelaskan, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Artinya apa? Tuhan berbahagia ketika melihat kehidupan kita mengerjakan kepercayaan, ketika kita melalui proses dan kita melahirkan buah di dalam kehidupan ini, maka Tuhan disenangkan. Kalau saudara berkata, Tuhan, aku mau menyenangkan-Mu, inilah waktunya, saudara. Pastikan kehidupan kita berbuah. Pastikan kita melalui proses dengan baik dan kita merespon dengan benar, dan juga kita mengerjakan tanggung jawab atau kepercayaan kita dengan baik, maka kehidupan kita pasti menyenangkan Tuhan. Hari ini, saudara, saya akan menyimpulkan dari apa yang mau sampaikan. Saudara, setia bukan berarti kita lama ada dalam sebuah organisasi atau gereja atau status kita sebagai anak Tuhan. Tapi setia berbicara bagaimana kehidupan kita
mengerjakan kepercayaan yang Tuhan berikan. Setia artinya melalui proses dengan baik. Setia artinya berbuah. Dan saya mengajak teman-teman Master Plan, come on, ya. Kita sudah belajar Kingdom Values. Jadilah orang-orang yang setia. Dan karena kita setia, maka kehidupan kita bisa menerima promosi daripada Tuhan. Karena kita setia, maka kehidupan kita bisa menyenangkan Tuhan. Yuk, saya mau ajak teman-teman Master Plan kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba selesai menyampaikan sedikit saja daripada pesan firman Tuhan. Biar firman-Mu ini berbicara dalam kehidupan kami. Roh Kudus materaikan dalam hidup kami. Sehingga kami bisa melihat hidup kami dengan benar. Introspeksi hidup kami. Kami gak mau cuma sekedar lama ada dalam gereja atau organisasi atau sebuah status sebagai anak Tuhan. Tapi kami mau kehidupan kami benar, Tuhan. Kami mau mengerjakan apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami, Tuhan. Dan kami juga mau terus, Tuhan, melalui proses-proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Dan yang pasti, Tuhan, kami mau berbuah. Karena kami tahu ketika kami didapati sebagai orang yang setia, kami akan mendapat promosi yang datang daripada Tuhan. Dan kehidupan kami boleh menyenangkan Tuhan. Roh Kudus, mampukan kami. Materaikan firman-Mu dalam hati kami. Sehingga kami dimampukan untuk menjadi orang-orang yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba serahkan teman-teman Master Plan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Sampai ketemu. No greater love than this. My King would die for me. And not even death could hold you. The battle has been won. My sins are washed away. My sins are washed away. My God, my hope, my rescue. The cross has set me free. No power can stand against you. I'll shout it out, shout it out. My God, my hope, my rescue. The cross has set me free. No power can stand against you. I'll shout it out, shout it out. My God, my hope, my rescue. My sins are washed away.